teman-teman, apa kabar? Kali ini kita mau bahas action figure lagi nih, mainan lagi. Kayaknya lama-lama saya jadi hobi banget koleksi mainan. Sejak mulai coba ZD Toys, ternyata keren dan kayaknya bakal keterusan ya teman-teman. Mungkin kalau banyak review mainan ke depan, mohon jangan bosan ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar nih. ZD Toys ini ternyata mainan yang terutama lini Iron Man-nya ternyata dengan harga yang sangat ekonomis, tapi dapat kualitasnya cukup oke teman-teman. Apalagi yang seri-seri terbarunya ya, yang nanti ada Silver Centurion, terus juga ada Star Boost, terus juga ada Midas, ada juga Whiplash dan seterusnya. Itu kelihatannya kayaknya makin bagus lagi teman-teman. Tapi kita belum sampai ke sana dulu karena di sini saya juga baru lagi belajar untuk koleksi figur, terutama ZD Toys Iron Man. That's why kita akan mulai dulu dengan Iron Man Mark 50 atau Mark L ya kalau bahasa Romawinya. Mark 50 atau Mark L, dia munculnya di Avengers Infinity War yang ngelawan Thanos yang part 1 ya, yang part pertama. Kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Mark L atau Mark 50. Kita lihat dulu kardusnya, packagingnya seperti apa teman-teman. Gambar Iron Man-nya. Gambar Iron Man-nya ya, lagi pose, lagi ini ada senjatanya. Di sini ada nano floating gun with platform set. Dan nanti ini yang sebenarnya bikin menarik ya teman-teman ya. Di sini dia ada base-nya, terus ada nano floating gun-nya, dan nano floating gun-nya bisa nyala teman-teman. Nah, di sampingnya logo Avengers Infinity War. Terus atas kosong, di bawah juga kosong teman-teman. Sampingnya juga sama, Avengers Infinity War Marvel Studios. Di sini ada barcode-nya. Nah, ini Zongdong Toy, kepanjangan dari ZD Toys ya teman-teman ya. Jadi Zongdong singkatannya. Ya. Nah, balik lagi ke ZD Toys ini, yang bikin keren adalah selain kualitasnya bagus dengan harga yang cukup oke ya teman-teman ya. Jadi value for money gitu maksudnya, dengan harga yang oke dapat kualitasnya yang nanti teman-teman bisa lihat isinya seperti apa. Di sini ZD Toys ini dia resmi gitu loh, license. Jadi bukan barang request atau bukan barang KW teman-teman. Ada stikernya Disney di sini, hologram stiker ya teman-teman bisa. Oke, nah ini di sini di bagian belakangnya juga cukup cantik ya teman-teman ya. Bisa dilihat, jadi ada pose Iron Man-nya di sini, Mark 50-nya. Terus ditaruh di base-nya, di belakangnya ada nano floating gun-nya. Terus ada kelengkapannya beserta gambaran posenya lah kurang lebih. Terus ada tulisan-tulisan Mandarin di sini, saya kurang ngerti. Mungkin kalau teman-teman ngerti boleh cek di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kita langsung buka aja ya, dan kita lihat isinya tanpa berlama-lama lagi. Yuk teman-teman. Oke, nah boxnya seperti biasa keren banget. Jadi ini karton keras ya, atau hard karton, dan hologram teman-teman. Jadi ya keren. Boxnya aja sebenarnya udah keren buat dikoleksi gitu ya. Kita belum lihat mainannya ya, belum lihat isinya. Tapi boxnya aja udah keren. Hologram Iron Man-nya hologram, gambar-gambarnya juga hologram, logonya, sampai backgroundnya juga hologram juga. Jadi ya cukup keren sih untuk dosnya. Good job ZD Toys. Kita langsung lihat aja ya teman-teman ya. Kita buka dari sini. Jadi di sini dia kayak ada
magnetnya gitu teman-teman. Kita keluarin sedikit supaya lebih jelas. Nah, di sini dia kayak ada magnetnya gitu ya teman-teman ya. Tuh di sini di sebelah sini ya, jadi dia akan langsung nempel, langsung klik. Nah, tuh ya, cukup keren sih untuk packagingnya. Kita buka. Wow, jadi ini kurang lebih teman-teman, Iron Man Mark 50. Di sini ada panduannya. Bahasanya saya kurang ngerti, tapi sepertinya ini bisa diisi baterai. Jadi stand base-nya yang ada nano floating-nya harus diisi baterai dulu. Kelihatannya ukurannya 2 buah baterai A3 teman-teman. Nanti bisa dinyalain. Kita coba aja ya. Sekarang kita langsung lihat isinya teman-teman. Jadi itu tadi Iron Man-nya. Kalau sekarang kita lihat, jadi ada 2 lapis ya teman-teman ya yang ada di dalam box ini. Selain Iron Man-nya ini teman-teman, ada juga aksesorisnya. Jadi tangannya model yang mengepal sama model relax. Terus di belakangnya buat yang apa ini ya, duri-duri atau booster pack-nya mungkin ya. Saya lupa, pokoknya Iron Man yang seri di Avengers Infinity War itu udah kayak nano mesin, udah hebat banget lah pokoknya. Udah nggak ada wujud robotnya gitu ya. Nah, ini apa ya, saya kurang tahu, nanti kita coba lagi ya teman-teman ya. Ini aksesoris apa. Nah, ini api-apinya buat di tangannya atau buat di kakinya, biasanya sih begitu. Nah, ini stand base-nya ya teman-teman ya, buat ditaruhin nano floating-nya nanti. Yuk kita lihat lagi teman-teman. Jadi kita dapat ini teman-teman, ini kayak apa ya, kayak booster pack ya. Jadi ditaruh nanti di punggungnya, ditempelin ke punggungnya si Iron Man. Nah, ini ada colokan-colokannya. Nanti biasanya sih harusnya ada slotnya ya di belakangnya, lubang-lubangnya. Jadi kita tinggal colok biasanya. Ya, jadi untuk bahannya sendiri ini kalau nggak dipegang mungkin kita nggak tahu ya, karena paintingnya keren gitu kayak metalik ya teman-teman ya. Tapi kalau kita pegang, kita baru tahu ternyata ini bahannya karet teman-teman. Tuh bisa melewat-lewat seperti ini ya, bisa goyang-goyang kayak gini. Jadi ya oke lah, untuk harga segini dapat bahan yang seperti ini ya, it's okay, still okay. Toh sebenarnya paintingnya masih keren kalau nggak dilihat secara apa ya, kalau nggak dipegang, maksudnya kalau nggak disentuh itu kita nggak tahu sih sebenarnya kalau ini bahannya terbuat dari karet teman-teman. Tapi di sininya buat nyangkutin ke punggungnya Iron Man, dia bahannya plastik keras teman-teman ya. Jadi di sini plastik keras, di sini bahan karet, duri-durinya ini bahan karet teman-teman ya. Terus kita dapat stand base-nya juga. Nah, ini stand base-nya yang bisa nyala ya teman-teman ya. Ini nanti ada settingannya. Nah, di sini bentuknya sebenarnya ya cukup oke sih, tapi masih kelihatan kayak mainan ya stand base-nya. Jadi secara paintingnya, secara bentuk batu-batunya agak kelihatan kayak mainan sih, tapi it's okay lah. Di sini ada tulisan Mark L atau Mark 50, cukup keren tulisannya, mengkilap teman-teman. Terus, nah di sini ada tempat buat masukin baterai. Nanti saya akan coba masukin baterainya supaya bisa nyalain LED-nya, supaya teman-teman bisa lihat seperti apa ya kalau diposein dengan LED-nya nyala. Tangan ya teman-teman ya, aksesoris tangan-tangan. Nah, di sini tangannya relax hand, tapi ininya bolong teman-teman. Bolong ini biasanya fungsinya supaya bisa dimasukin apinya. Jadi kalau mau pose
dia seolah-olah lagi nembakin repulsor dari tangannya. Nah ini bisa diposekan seperti itu, atau dia lagi terbang, nah tangannya ngadep ke bawah gini teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu sih fungsinya. Lalu ada lagi relax hand lagi yang nggak bolong sininya ya, sama-sama relax hand tapi dianya nggak bolong di sini untuk pose aja. Lalu ada punggungnya lagi, mirip seperti yang ini teman-teman, tapi polos, nggak ada duri-durinya. Jadi kalau nggak mau pakai duri-duri di belakangnya bisa pakai yang ini aja. Jadi tergantung selera teman-teman mau yang mana, bisa pilih. Oke, sekarang kita berlanjut ke layer utamanya, si Iron Man. Nah, si Iron Man, yang ada Iron Man-nya. Nah, di sini ada senjatanya alias nano floating gun-nya. Nah, ini nanti bisa nyala teman-teman. Kalau sudah dipasang, nanti kita pasang 4-4-nya ya. Jadi ada 4 buah nano floating gun. Lalu ada senjatanya lagi, ini bisa dipasang di tangannya. Ada 2 buat di tangan kanan dan tangan kiri. Lalu sekarang yang utamanya adalah si Iron Man. Ayo kita angkat dulu. Iron Man Mark 50, Mark 50, kurang lebih seperti ini teman-teman. Cukup keren ya. Gimana pendapat teman-teman? Bisa komen keren atau enggak Iron Man-nya? Ya, kalau saya sendiri cukup suka dengan modelnya. Detailnya sendiri lumayan oke ya, garis-garisnya ini yang agak disayangkan ya ini aja sih. Kalau di filmnya kan ini nyala ya lampu-lampu. Di sini diganti dengan biru-biru, dan versi ini tidak ada LED-nya ya teman-teman ya. Biasanya kalau ZD Toys itu yang versi ada LED-nya, dia ada tombolnya di sini. Jadi dipencet arc reactor sama matanya bisa nyala. Tapi yang ini tidak ada LED-nya, sayang sekali. Tapi it's okay, karena nano floating gun-nya bisa nyala gitu ya. Jadi ya balik lagi, dengan harga segini kita harus bersyukur lah dengan bisa dapat figur yang seperti ini. Nah, balik lagi di sini dia kelihatannya paintingnya tuh metalik ya, jadi kelihatan keren. Balik lagi di sini dia bisa bikin ini tuh seolah-olah kayak diecast teman-teman, karena metalik gini ya. Padahal sebenarnya ini kalau dipegang, kalau disentuh, dia tuh enteng banget teman-teman. Jadi bahannya itu plastik materialnya, tapi dia paintingnya sedemikian rupa sehingga glossy, tampak seperti diecast. Jadi buat orang yang nggak megang, mungkin kalau lihat ini diposekan mungkin sempat mikir ini diecast mungkin ya gitu. Ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu sih. That's why kenapa saya pikir saya juga termasuk salah satu yang suka sih dengan lini Iron Man-nya ZD Toys teman-teman. Nah, sekarang kita ke artikulasinya sedikit ya teman-teman ya. Di kepala bisa nengok kanan, nengok kiri, lumayan banyak, cukup oke. Ke atas bisa, bawah bisa, tapi nggak terlalu banyak, cukup aja. Lalu di tangannya ada artikulasi, bisa ke atas, bisa ke belakang juga bahkan ya. Jadi cukup bebas untuk gerakan tangan. Di sini bisa diangkat bahunya buat gerakan ke samping seperti ini ya teman-teman ya. Cuma gerakan ke samping memang agak terbatas dia. Ya, nah di sini tangannya bisa muter-muter. Lalu di siku juga ada artikulasi, bisa sampai sini teman-teman kalau mau dimaksimalkan. Ya, lebih seperti itu. Di tangannya juga ada artikulasi di kepalan tangannya, bisa putar-putar. Ya teman-teman ya. Tangan kiri, tangan kanan juga sama, kurang lebih seperti itu. Di dadanya bisa putar-putar juga. Bisa nah cuma ini agak bolong, yang saya kurang suka dari ZD Toys, dia bolong teman-teman di sini kelihatan. Tapi ya it's okay, balik lagi kita cukup posekan tanpa dia pose seperti ini aja. Jadi ya kurang lebih seperti ini aja, biar nggak kelihatan bolong. Di pinggangnya atau di perutnya nggak ada artikulasi, jadi stay seperti ini.
Di kakinya, pangkal pahanya sebenarnya nggak terlalu banyak bisa bergerak, bisa diturunin sedikit. Jadi kakinya bisa maju segini, bisa mundur lumayan banyak segini teman-teman ya. Terus kita balikin lagi. Terus untuk pahanya bisa putar-putar seperti ini, memungkinkan pose yang lebih banyak. Di lututnya ada join lagi, bisa seperti ini. Lalu kakinya ada sedikit bisa kanan kiri, tapi atas bawah agak terbatas. Di sini ada lubang lagi buat masukin apinya kalau mau pose terbang. Kaki kiri seperti itu, kaki kanan juga sama, kurang lebih seperti itu. Jadi artikulasinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nggak terlalu banyak tapi cukup oke lah, masih bisa dipose-posein, bervariasi lah teman-teman, tergantung kreativitas masing-masing. Oke, teman-teman gimana? Ada pendapat kalau buat detailnya apakah mirip dengan yang di film Infinity Wars? Cukup movie accurate nggak ya teman-teman ya? Apalagi kalau kita pasang ininya, booster packnya di belakang, bikin dia semakin gahar ya teman-teman ya, semakin kelihatan garang. Ini kita, cara pemasangannya juga cukup mudah teman-teman, jadi kita tinggal tempel aja sampai dia kelihatannya ngeklik gitu ya, ada plug gitu. Nah seperti ini, jadi lebih keren ya teman-teman ya. Ada seolah-olah ada variasi lagi di belakangnya, ada duri-durinya. Lebih mantap ya teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup movie accurate kah? Saya kurang hafal dengan desainnya Iron Man yang di film, yang di Infinity Wars. Apakah cukup movie accurate si Toys Iron Man Mark 50 ini? Bisa ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung coba pose di standnya aja ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman, ini stand base nya sudah saya isi dengan baterai karena karena ini murnya tadi agak susah ya, mur kecil. Saya pernah punya pengalaman dengan mainan lain gitu, bukan yang ini. Murnya kecil, lama-kelamaan kembangnya itu jadi rontok ya teman-teman, jadi nggak bisa diputar lagi. Jadi supaya lebih aman, saya kasih isolasi aja, baterainya sudah saya isi. Jadi nanti untuk ganti, untuk nyopotin lebih gampang sebenarnya. Tapi ya itu preferensi pribadi aja teman-teman ya. Nah ini sudah saya isi baterainya. Kita coba ini ya. Sebelum kita coba posein Iron Man-nya, kita coba untuk lihat dulu pasang nano floating gun-nya. Nah ini ada tiangnya nanti ini yang dipasang ke sini teman-teman. Cara pasangnya cukup mudah ya, langsung tempel aja seperti ini. Terus kita lihat, nano, langsung nyala. Keren ya teman-teman ya, mantap, nyalanya tuh keren. Tapi kok mati-mati ya, apa terbalik ya? Oke, jadi nggak bisa terbalik, dia harus nyalanya kok. Nah dia masangnya harus agak teliti ya teman-teman. Ini kalau dipasang di sini dia nggak bisa nyala, jadi ada urutannya teman-teman. Yang kecil-kecil itu di luar, yang besar-besar di bagian dalam. Seperti ini kalau nyala. Wow, mantap ya teman-teman ya. Keren ya. Belum ditambahin Iron Man-nya aja udah kelihatan keren begini. Oke, kita betulin dulu kameranya. Nah, sekarang kita tambahin Iron Man-nya di sini, teman-teman. Supaya makin ganteng lagi si Iron Man Mark 50. Kakinya kita masukin di sini. Ya ini dia, kalau kegoyang sedikit langsung hilang lampunya. Oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Wow, kita betulin lagi kameranya supaya teman-teman bisa lihat dengan gambaran lebih oke. Seperti ini ya teman-teman ya.
Iron Man Mark 50 dengan nano floating gun stand base. Wow, saya coba matiin lampu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini tanpa lighting yang berlebih, lampunya cukup terang ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, lampunya cukup terang, cukup keren. Wow, mantap ya, keren. Jadi ada 4 lampu, 4 nano floating gun dengan masing-masing, kalau kita lihat ada LED-nya atas bawah ya teman-teman ya. Jadi dia bikin terang. LED-nya ada 2 nih kayaknya ya, di atas di bawah, masing-masing ada 2 di atas di bawah, di atas di bawah, di atas di bawah. Jadi dia lebih terang lagi gitu ya. Bahkan bisa buat nyanterin tembok teman-teman karena dia cukup terang lampunya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Di belakangnya ada tombol on off nya, jadi kelihatannya ini yang bisa kita fungsikan buat matiin atau nyalain ya, supaya nggak ngabisin baterai itu. Jadi on off, kalau di nyalain lagi kurang lebih seperti ini ya, bisa dinyalain matiin teman-teman, ada on off nya ya. Oke. Gimana teman-teman? Kalau menurut saya sih overall ini oke banget. Harganya 500 ribuan, dapat aksesorisnya rame. Terus ya yang paling keren ininya sebenarnya teman-teman. Yang paling keren nano floating gun ya. Dia bisa nyala. Jadi ya variasi lah sebenarnya ya. Mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi ya buat saya sih cukup oke lah. Yang agak saya sayangkan di sininya dia nano floating gunnya nyala, ada LED-nya, tapi Iron Man-nya nggak nyala, jadi kayak tanggung teman-teman. Iron Man-nya kalau bisa nyala LED-nya lebih keren lagi sebenarnya ya. Jadi di belakangnya dia nyala, Iron Man-nya sendiri juga bisa nyala gitu loh, ada LED-nya, akan lebih keren lagi sebenarnya. Tapi ya sudah, it's okay. Balik lagi dengan harga 500 ribu, dapat figure Iron Man-nya juga keren, detailnya cukup oke, paintingnya juga bagus ya, metalik teman-teman, aksesorisnya rame, dan ada nano floating gun-nya. Jadi menurut saya sih dengan harganya cukup value for money lah teman-teman lah. Buat teman-teman yang lain gimana? Ada pendapat lain? Atau teman-teman mungkin ada yang sudah punya mainannya? Karena ini sebenarnya udah agak lama ya, nggak cukup baru juga, nggak bisa dibilang baru juga. Saya aja yang baru beli teman-teman. Tapi buat teman-teman gimana? Ada pendapat nggak tentang ZD Toys Iron Man Mark 50? Boleh ketik di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi masukan buat teman-teman juga yang lainnya yang lagi timbang-timbang mau beli figur terutama Iron Man.